Kalau Anda adalah seorang business leader ataupun business owner yang sekarang mimpin perusahaan dan mungkin bahkan punya perusahaan, beberapa perusahaan gitu ya, dan ingin tumbuh signifikan secara simultan dan sustain nantinya, pengen tahu gimana caranya saya bangun perusahaan banyak dan akhirnya bisa tumbuh signifikan hingga punya valuasi di angka triliunan rupiah. Kalau Anda penasaran, tonton sampai beres. Oke teman-teman, balik lagi bareng saya Dewa Kaprioga. Jadi di kali ini saya pengen sharing dengan Anda semua tentang bagaimana cara kita ini sebagai seorang business owner ataupun business leader bisa ngurusin perusahaan ya, perusahaannya tersebut bisa tumbuh secara signifikan, skalabilitasnya bisa sangat tinggi, profitabilitasnya bisa sangat besar, cuannya, dan pastinya bisa sustain. Seperti yang juga sering saya sampaikan kepada kawan-kawan semua, bisnis yang bagus adalah yang satu, yang profitable. Apa itu profitable? Profitable adalah bisnis yang bisa ngasilin profit. Sebagaimana juga teman-teman sadari semua bahwa yang namanya bisnis kalau nggak profit ya ngapain ya. Maka kita hanya akan jalankan bisnis ke bisnis tersebut yang memang bisa berpotensi untuk ngasilin keuntungan buat kita. Maka nomor satu, wajib hukumnya bisnis itu bisa dapat yang namanya profit. Itu nomor satu. Kedua, bisnis yang bagus adalah bisnis yang bisa scalable. Dalam arti adalah bisa ditingkatkan secara signifikan. Ya mungkin sekarang awalnya omset kita di angka cuma ratusan juta rupiah setiap bulan. Gimana caranya bisa nyampe di angka miliaran rupiah setiap bulan? Ya awalnya miliaran rupiah setiap bulan, gimana caranya nyampe di angka belasan miliar rupiah setiap bulannya? Bahkan bisa nyampe di angka puluhan miliar setiap bulan, dan ujung-ujungnya ratusan miliar setiap tahun dan triliunan rupiah setiap tahun. Itu yang dimaksud dengan skalabilitas. Bagaimana kita bisa bangun bisnis yang bisa berpotensi di angka 1 triliun rupiah dengan net profit nanti di angka miliaran rupiah pastinya buat kita ya. Itu nomor 2, jadi pastikan scalable. Dan yang ketiga adalah yang tak kalah penting adalah bisa sustain. Apa itu sustain? Sustain itu adalah berkelanjutan, continuous gitu. Jangan sampai pada saat kita sakit, bisnis ikutan sakit. Pada saat kita wafat, bisnis ikutan wafat. Maka bisnis tersebut perlu sustain. Nah, supaya bisa sustain, maka kita bisa pastikan bisa yang namanya autopilot. Apa itu autopilot? Autopilot adalah bisa berjalan tanpa ada kehadiran kita. Ya, bisa didelegasikan sama tim, bisnis berjalan dengan sistem. Ya, jadi adanya tim, adanya sistem, bisnis bisa membuat itu bisa signifikan naiknya dan bisa sustain, gitu ya. Nah, jadi 3 poin itu menjadi sangat penting. Nah, masalahnya adalah sebagai seorang business leader, kita perlu memastikan 3 poin ini berjalan secara beriringan. Dan yang paling penting adalah isu yang paling terbesar dalam bisnis adalah tentang orang, tentang manusia. Pada saat Anda pengen scale up gitu ya, yang paling besar, barrier terbesar adalah manusianya. Ya, maka sebagai seorang leader, tugas kita sejatinya adalah membangun yang namanya tim. Ya, sekali lagi tugas kita sebagai seorang leader membangun yang namanya tim. Banyak di antara kita, bahkan saya pribadi dulu sekali lagi hanya fokus pada follower saya. Saya fokus pada Anda sebagai subscriber di YouTube saya. Saya fokus pada follower saya di Instagram dan juga di Facebook. Saya lupa dengan tim saya sendiri. Padahal seorang business owner ataupun business leader bukan hanya fokus pada customer. Bahkan bisa dikatakan ini adalah menjadi sebuah fokus yang salah. Ketika seorang business leader ataupun business owner fokus hanya pada yang namanya customer, mereka melupakan esensi utamanya. Bahwa sungguhnya yang harus kita fokuskan bukan membangun customer. Terus apa dong Kang? Yang harus kita fokuskan adalah membangun yang namanya tim. Dengan super tim inilah yang nanti mereka akan membangun yang namanya customer yang bisa loyal dan militan. Sehingga customer terus bertumbuh, bisnisnya ikut bertumbuh, dan kita as a leader dan business owner bisa sangat bahagia dengan pertumbuhannya. Maka nomor 1 poin ini bagi Anda sekarang seorang business leader, tugas Anda bukan bangun followers. Tugas Anda bukan minterin followers. Tiap hari Anda bikin konten reels di Instagram, bikin video di YouTube, bikin konten carousel di postingan Instagram, minterin followers, tapi tim sendiri Anda nggak bisa apa-apa gitu ya. Maka jangan sampai seperti itu. Maka tugas Anda adalah bangun tim. Itu nomor 1. Yang kedua adalah tugas Anda sebenarnya sebagai seorang business leader itu bukan ngurusin yang namanya copywriting, bukan ngurusin Facebook ad, bukan ngurusin packing, bukan ngurusin penjaga gawang, jaga kasir gitu kan, dan segala macam yang sifatnya teknikal. Terus apa dong Kang? Tugas utama seorang leader adalah mengambil yang namanya keputusan. Sialnya adalah pada saat kita ambil keputusan, seringkali kita tidak punya ilmu, benar nggak? Sekarang, apa keputusannya? Ketika Anda sekarang punya demand yang sangat besar, apakah Anda memutuskan untuk scale up gila-gilaan, atau Anda tahan ngikutin pertumbuhan normal, gitu ya? Apakah Anda mau beli mesin? Apakah Anda mau maklun? Apakah Anda mau garap semuanya sendirian? Apakah Anda kerja sama orang? Apakah Anda mau hulu hilir Anda garap? Apakah cuma fokus ke hilir saja?
Nah, mana keputusannya? Bagaimana keputusannya? Dan bagaimana jika seandainya keputusan yang Anda tetapkan tersebut tidak sesuai dengan harapan? Artinya adalah keputusannya salah. Dan ingat, ketika keputusannya salah, maka biasanya akan menjadi sebuah masalah. Dan ketika menjadi masalah, maka hasilnya akan menjadi musibah, gitu ya, buat kita semua. Jadi bayangkan jika seandainya keputusan yang Anda ambil tersebut itu benar-benar tepat. Artinya, keputusan yang tepat akan menimbulkan sebuah anugerah, ya, membuat kita akhirnya berkah tumbuh bisnisnya, ya. Ujung-ujungnya kita sebagai leader dan owner adalah bahagia, betul? Nah, sialnya adalah sekali lagi ngurusin tim, ya, bentuk tim, membangun tim super tim yang bisa loyal militan, yang satu visi, yang satu chemistry, itu tidak mudah juga, gitu ya. Apalagi ilmu tentang ngambil keputusan. Rasa-rasanya kita tidak pernah diajarkan, betul? Sehingga apa yang terjadi? Kita buta data. Maka poin nomor 3, gitu ya, di balik kita mengambil keputusan adalah seorang leader perlu yang namanya melek data, ya, sehingga nanti pada saat ambil keputusan itu benar-benar by data. Nah, sekali lagi ini jarang diajarkan di luar, ya. Gimana caranya membukukan sebuah aktivitas? Itulah ilmu akuntansi. Tapi bagaimana cara membaca sebuah data-data yang dalam laporan keuangan, data-data dalam Excel menjadi sebuah keputusan yang bisa kita eksekusi di lapangan? Ini tidak semua orang bisa, gitu kan. Maka di tahun 2022 saya akan adakan sebuah workshop terbaru setelah Extreme Funneling dan Product Launch Dynamite. Ada sebuah permintaan besar yang dilakukan, yang selalu di request dari teman-teman alumni Bluedark Coach dan juga teman-teman dari followers. Pada dasarnya bertanya tentang bagaimana Kang Dewa ngurusin bisnisnya hingga lebih dari 40 brand dan jalan semuanya. Bagaimana Kang Dewa melakukan sebuah scale up yang awalnya omsetnya cuma di angka ratusan juta, bahkan miliaran tembus di angka miliaran rupiah, bahkan di angka ratusan miliar rupiah, gitu ya. Bagaimana Kang Dewa membangun sebuah leader-leader berikutnya? Tidak mudah menciptakan seorang leader yang bisa dipercaya. Bagaimana mereka bisa loyal, mereka bisa militan, mereka bisa mengikuti apa yang kita mau? Itu menjadi pertanyaan besar. Dan yang pasti adalah bagaimana ketika ini semua diajarkan kepada kawan-kawan semua dan berdampak pada pertumbuhan kalian masing-masing di bisnisnya. Nah, maka workshop yang saya bikin namanya adalah Extreme Leadership, dimana ketika Anda hadir di Extreme Leadership ini, Anda nggak hanya cuma sekedar bicara tentang marketing, tapi Anda juga bicara tentang yang namanya manpower planning, bagaimana menyusun sebuah strategi, gitu ya, tentang yang namanya SDM yang siap tempur, yang siap menjadi orang pertama, barisan pertama untuk memperjuangkan bisnis Anda. Nggak cuma sekedar marketing, nggak cuma sekedar manpower, tapi juga tentang yang namanya operasional dan produksinya seperti apa. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita kesiapan sebagai seorang leader yang mempunyai yang namanya visi besar, iman yang kuat, gitu ya, pengaruh yang besar kepada orang-orang yang ada di bawah kita. Tentu ini langka diajarkan, ya. Kenapa? Karena rata-rata kebanyakan kayak non teknis. Kalau kita belajar tentang Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, gitu ya, WhatsApp, gitu, Telegram, itu gampang dipelajarinya. Di media sosial banyak ilmunya. Tapi kalau ilmu tentang leadership itu perlu dibentuk, perlu ditransfer secara langsung. Maka pelatihan kita nanti workshopnya adalah berupa offline. Kabar baik buat kalian semua, selama 2 hari nanti kita akan banyak bertemu. Saya akan menularkan energi saya akan menularkan pengalaman saya kepada Anda semua. Harapannya adalah sepulang ikutan workshopnya Anda bisa merasakan apa yang saya rasakan, bisa punya penghasilan yang cukup besar, ya, bisa sedekah juga miliaran, gitu kan, bisa berbagi manfaat dengan kawan-kawan di sekitar, dan pastinya ya aset bisnis Anda bisa tembus di angka triliunan rupiah. Bagaimana cara daftarnya, gimana cara ikutannya, gitu ya. Dan pastinya teman-teman semua, saya mohon maaf sekali lagi karena workshop kita biasanya dibatasi hanya maksimal 120 orang saja, gitu ya. Sementara subscriber YouTube saya bisa Anda perhatikan sendiri 450.000 orang lebih. Belum termasuk TikTok saya, belum termasuk Instagram saya, belum juga termasuk Facebook saya. Maka buat Anda yang sekarang nonton video ini dan sekiranya nanti pengen mengamankan kursi ataupun seat di Extreme Leadership nanti, langsung aja klik link yang ada di sini, atau nanti silakan cek kolom deskripsinya ataupun pin komennya. Silakan klik link tersebut dan isi form yang ada di dalamnya. Nanti tim saya dari Bluedark Coach akan langsung bantu teman-teman semua agar bisa nanti mengamankan seatnya. Sekali lagi, seat dibatasi hanya 120 orang saja, sementara follower saya sangat banyak dan biasanya rebutan. Jadi buru-buruan aja ya. Itu aja teman-teman untuk video kali ini. Intinya adalah saya pengen mengajak Anda untuk kembali kita sama-sama menyadari bahwa tugas seorang leader adalah menjadi seorang menciptakan leader-leader berikutnya. Tugas seorang leader adalah menciptakan leader-leader berikutnya. Dan pastikan sebelum menciptakan the next leader, kitanya sendiri sebagai leader utamanya itu udah benar, ya, punya visi besar, pengaruh yang besar, iman yang kuat, dan
strategi eksekusi yang mumpuni sehingga bisa tertuang dalam angka-angka yang besar, nominal di angka miliaran rupiah bahkan triliunan rupiah. Itu aja mungkin dasar untuk video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Saya tunggu Anda di workshop Extreme Leadership.